Salam sejahtera saudara-saudara, kembali lagi di dalam program Renungan Harian pada hari ini bersama saya Diki. Ayat pada hari ini diambil dari Lukas 7 ayat 36 sampai 38 yang berbunyi, seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Labeling. Saudara-saudara, mungkin kata labeling merupakan sebuah kata yang tidak asing kita dengar. Tapi kita tahu bahwa labeling ini sebenarnya merupakan kata ataupun tindakan yang berdampak buruk. Tetapi mungkin saja kita tanpa sadar malah melakukan itu. Labeling ini membuat kita melakukan sebuah apa yang dinamakan mengeneralisasi. Artinya apa? Kita menyamaratakan atau mengencap seseorang atas tindakan yang pernah dilakukan oleh orang tersebut, baik kepada orang lain ataupun kepada diri kita. Dan seakan-akan orang tersebut tidak akan pernah berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Ia terus menjadi seorang pendosa. Ia terus menjadi orang yang jahat. Sekali yang jahat tetap jahat, gak mungkin berubah. Mari kita belajar bersama-sama dalam ayat bacaan kita pada hari ini. Di dalam bacaan kita pada hari ini, orang Farisi tersebut adalah Simon. Ia mengundang Yesus masuk makan di dalam rumahnya. Ketika di dalam rumah orang Farisi tersebut ada seorang perempuan yang dikatakan berdosa, membasahi kaki Yesus dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya, lalu mencium dan meminyakinya dengan minyak wangi. Insiden ini harusnya mengharukan ya. Kita bisa membayangkan bagaimana rasanya, mungkin ada rasa canggung, ada rasa bingung gitu ya. Ketika tiba-tiba ada orang yang tidak kita kenal, tiba-tiba berlutut dekat dengan kaki kita, menangis mohon pengampunan dan membasuh kaki kita dengan minyak dan air matanya. Tetapi momen ini bagi Simon, seorang Farisi ini, justru ia menggerutu. Ia tidak nyaman dengan kehadiran perempuan tersebut dan berkata kepada Yesus, jika ia ini nabi, jika Yesus adalah seorang nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini, seorang berdosa. Kita memperhatikan bahwa apa yang dikatakan oleh orang Farisi tentang seorang pendosa tersebut. Orang tersebut mengatakan orang berdosa. Orang Farisi tidak pernah mengatakan orang ini adalah orang yang pernah berbuat dosa, mantan pendosa atau ex berdosa. Tetapi di dalam ucapannya kita mengatakan bahwa sekali orang melakukan perbuatan dosa, maka dosa itu menempel. Dosa itu tidak akan pernah hilang dan tidak ada pengampunan. Dan orang itu dicap sebagai orang berdosa. Merespon itu, Yesus memanggil sang Simon orang Farisi ini dan berkata, engkau lihat perempuan ini? Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kaki. Tetapi ia membasuh kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi ia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Dengan kata lain, kita bisa melihat bahwa Yesus sebenarnya sedang menyindir seorang Farisi tersebut. Yesus secara tidak langsung ingin mengatakan bahwa engkau memberikan aku makan tetapi tidak memberikan hatimu. Yesus ingin berkata kepada seorang Farisi, engkau menyambut aku, ya betul, tetapi tidak sepenuh hati. Aku ada di rumahmu tetapi seakan-akan aku juga tidak ada di rumahmu. Perempuan ini yang berdosa di dalam dagingnya, tetapi sebenarnya orang Farisi tersebut berdosa di dalam jiwanya. Dikatakan bahwa Yesus dapat membebaskan perempuan ini dari dosa-dosanya, tetapi bagaimana mungkin orang Farisi tersebut dapat diampuni? Yesus mengatakan bahwa
Ia ingin menerima Yesus ke dalam rumahnya, ingin menerima aku. Tetapi sejatinya orang Farisi tersebut enggan untuk melepaskan keakuanmu. Padahal ketika kita harus memilih menerima Tuhan atau menolak Tuhan, itu merupakan pilihan yang konsisten, pilihan yang tegas. Tidak mungkin kita berdiri untuk menerima dan menolak Tuhan secara bersamaan dan berada di atas dua perahu dan selamat. Di sini kita melihat bahwa jangan-jangan kita sama halnya dengan Simon seorang Farisi tersebut. Kita terlalu fokus pada kesalahan ataupun dosa orang lain, sehingga tanpa sadar mengecap seseorang dengan kesalahan yang ia pernah perbuat. Status atau label seorang berdosa juga seringkali melekat pada orang yang melakukan kesalahan, dan kita juga tanpa sadarlah yang melabelinya dan bahkan menolaknya. Pertanyaannya adalah, apakah kita menjadi sama seperti orang Farisi tersebut, ataukah justru kita mau berubah? Kita juga mau diubahkan untuk mengasihi orang-orang yang telah berbuat kesalahan ataupun berbuat dosa di masa lampau dan telah bertobat, hingga akhirnya kita mampu untuk mengampuni secara utuh, melupakan dosa-dosa yang sudah ada. Kita sama-sama belajar untuk mengampuni orang, sama seperti kita diampuni oleh Tuhan. Kita sama-sama untuk mampu mengampuni serta menerima orang yang berdosa dan bertobat tersebut menjadi satu persekutuan dengan kita, satu persekutuan dengan Allah. Kiranya renungan harian ini mengingatkan kita untuk mampu menyadari bahwa setiap kita adalah seorang berdosa, dan setiap kita juga jangan-jangan sama seperti orang Farisi, mengecap orang lain atas keberdosaannya, tetapi kita tidak melihat bagaimana pertobatan yang dilakukan oleh orang lain. Marilah kita bisa menerima seseorang akan yang lain, terlepas dari apapun kesalahan ataupun dosa yang pernah ia lakukan. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Amin.